Dia yang jalankan pemerintahan, dia yang membuat aturan. Pertanyaannya adalah apakah orang yang membuat aturan akan merugikan dirinya sendiri? Jawabannya tidak mungkin. Berarti nggak apa-apa ya masyarakat demo ya? Wajib sih. APBN dipakai untuk bayar anggota DPR. Terus anggota DPR-nya joget-joget. Tak bola balik. Yang tak bola balik ini kan logika berpikirnya. Tunjangan kehormatan 5.580.000. Oh, ini kalau dicabut tersinggung bos anggota DPR. Dia merasa tidak dihormati. Saya ini kan terhormat. Makanya kalau lu mau bayarin kehormatan anggota DPR, kasih 6 juta. Kenapa bukan tunjangan komunikasi yang dikasih ke asisten anggota? Kenapa liurnya dia harus dibayar, terus asisten anggotanya dapat 1/2 UMR Jakarta? Karena yang komunikasi juga asisten anggota sebenarnya. PPh 21 DPR dibayarin negara. Tunjangan. Berarti negara memajaki negara itu sendiri. Kan masuk. Nama saya Riza Fardiansyah. Saya seorang advokat, 14 tahun di profesi advokat ini. Dan kita akan bahas tentang kontroversi tunjangan anggota DPR. Selamat datang di Cerita Masyarakat. Oke. Langsung ya, pertanyaan pertama. Gimana pandangan Kak Riza sebagai praktisi hukum terkait keputusan kenaikan tunjangan DPR di tengah situasi ekonomi nasional yang lagi sulit? Pastinya ini hal yang tidak berpihak kepada keadilan masyarakat ya. Maksudnya seperti ini nih. Ini cara berpikir saya ya. DPR itu kan sebenarnya perwakilan rakyat. Jadi seharusnya sebagai perwakilan, dia merepresentasi rakyat sebenarnya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kalau kita mau melihat tunjangan DPR yang sekarang ini lagi ribut, apakah itu merepresentasikan rakyat atau tidak? Jawabannya pasti tidak. Kan gitu. Ada data yang kemudian dirilis tentang apakah Indonesia merupakan negara yang paling banyak tunawismanya? Iya. Dan dia bahkan masuk dalam top 5 negara paling banyak tunawisma. Oke, gitu. sampai tunawisma dulu ya. Sebagai advokat, ketika pertama kali ngelihat berita itu, apa kata pertama yang muncul di kepala? Jahat sih sebenarnya. DPR jahat. Jahat sih. Saya harus bilang jahat. Karena gini, jangankan bahwa kita berbicara tentang ini ya, tentang bagaimana nasib rakyat ya. Kita bicara dengan fakta dulu. Kita bicara tentang fakta. Faktanya Indonesia hari ini tuh masih banyak orang yang kemudian susah makan. Itu dulu. Masih banyak orang yang susah tempat tinggal. Dan gitu. Dan bahkan masih ada orang yang struggling. Bahkan untuk mencari 1 juta per bulan itu masih banyak yang struggle gitu. Nah, sedangkan orang-orang yang mengaku bahwa saya ini representasi rakyat loh. Saya ini wakil dari rakyat. Rakyat siapa yang kau wakili? Rakyat di piramida mana? Di piramida elit atau grassroots? Kan gitu. Sedangkan kuantiti terbanyak bicara tentang demokrasi, lu terpilih itu karena grassroots memilih lu gitu maksudnya. Grassroots memilih kalian anggota DPR. Berarti sebenarnya apa sih landasan hukum yang bisa menjustifikasi alasan tunjangan DPR tuh bisa sampai 50 juta tunjangan rumahnya doang? Ini dulu yang harus saya sampaikan ya, aspek hukumnya ya. Jadi gini, fasilitas tunjangan dan gaji anggota DPR itu sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Ini sebentar saya akan bahas perspektif undang-undangnya dan dari tahun undang-undangnya gitu. Nah, tapi yang saya mau bahas itu begini. Undang-Undang 12 tahun 1980 itu melegitimasi bahwa anggota DPR itu berhak mendapatkan beberapa item tunjangan nih. Contohnya adalah salah satunya di pasal 5 adalah uang sidang. Nah, ini adalah cara berpikir yang paling absurd menurut saya ya. Paling konyol menurut saya gini. Gaji itu kan adalah upah yang diterima oleh seorang pekerja. Upah yang diterima oleh seorang pekerja terkait apa yang dia seharusnya kerjakan atau kewajibannya dalam bekerja. Kan gitu. Nah, anggota DPR pekerjaannya adalah sidang. Kan gitu. Makanya gaji anggota DPR ini sebenarnya adalah supaya anggota DPR melaksanakan pekerjaannya itu sidang. Rapat. Itu pekerjaan anggota DPR. Nah, kalau ada gaji dan ada uang sidang, ini kan artinya double payment.
Makanya anggota DPR itu, dia tidak ada beban ketika dia bolos sidang. Karena yang dipotong bukan gaji. Tapi yang dipotong adalah uang sidang. Dia nggak dapat uang sidang gitu. Oke. Gaji mah dengan tunjangan lain, tetap begitu-begitu saja. Apakah DPR terganggu kalau gajinya dipotong? Toh juga sebetulnya undang-undang yang mengatur itu dari zaman Gus Dur kan? Bukan, dari zaman Soeharto. Gaji DPR? Enggak, Undang-Undang 12 tahun 1980 itu dari zaman Soeharto. Yang tanda tangan itu Presiden Soeharto. Makanya perspektif undang-undang ini sebenarnya perspektif undang-undang baby boomers. Jadi begini yang saya mau jelaskan. Dulu orang-orang berpolitik itu dengan perspektif bahwa ketika saya menduduki sebuah jabatan publik, saya adalah penguasa. Ego kekuasaannya muncul. Makanya ketika pejabat itu tidak mendapatkan kehormatannya, kan begitu, maka dia akan merasa tersinggung. Karena saya seharusnya lebih tinggi derajat saya daripada masyarakat gitu. Itu cara berpikir orang-orang dulu terhadap politik. Pejabat-pejabat dulu terhadap politik. Makanya kalau kalian lihat tunjangan sekarang, ada tuh uang kehormatan tuh. Kan gitu. Ini uang kehormatan kan juga aneh. Apakah kalau misalnya lu nggak dibayarin oleh negara kehormatan lu hilang kehormatan gitu? Apa coba undang-undang tunjangan kehormatan? Itemnya apa gitu? Oke. Tapi kan biar bagaimanapun, tertulisnya dia adalah pemimpin dari masyarakat. Oh bukan, salah. Cara berpikirnya salah. Berbicara tentang demokrasi, itu berbicara tentang kewenangan dasarnya, kekuatan dasarnya demokrasi, atau power dasarnya demokrasi adalah kekuatan rakyat atau kedaulatan rakyat. Jadi siapa sebenarnya pemilik negara dalam perspektif demokrasi, itu adalah rakyat. Rakyat ini menyerahkan kedaulatannya kepada orang-orang tertentu, kan gitu, untuk menjalankan negara. Kan gitu. Berarti kekuasaan dari anggota-anggota DPR itu dalam perspektif demokrasi harusnya kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Kan begitu. Berarti siapa penguasa sebenarnya? Rakyat. Makanya terminologi dasar demokrasi itu adalah Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Oke. Itu terminologi dasar demokrasi ya. Statement dasar demokrasi itu tuh. Perdebatan tentang regulasi tunjangan anggota DPR hari ini tuh adalah banyak yang tidak sadar bahwa item regulasinya itu, item tunjangannya itu, atau hal-hal yang bisa didapatkan itu diatur di Undang-Undang 1280. Banyak yang melupakan undang-undang ini. Kan gitu. Nah, Undang-Undang nomor 12 tahun 1980 itu tidak mengatur berapa nominal. Tapi dia mengatur item-item apa saja yang didapatkan oleh anggota DPR. Tunjangan-tunjangan apa saja, termasuk uang sidang, tunjangan kehormatan, dan lain-lain itu diatur di situ gitu. Berapa nominalnya tidak diatur. Nah, nominalnya ini kemudian diatur di peraturan turunan. Yang kemudian tiap tahun bisa berubah. Kan begitu. Problemnya adalah peraturan turunan ini adalah peraturan yang tidak masuk dalam objek judicial review. Seperti contoh, nominalnya diatur dalam surat edaran Sekretaris Jenderal DPR RI gitu. Surat edaran Sekretaris Jenderal DPR RI ini adalah sesuatu regulasi yang bersifat internal dan tidak masuk dalam objek judicial review yang diatur di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan gitu. Oke. Karena tadi ada istilah rumit ya, judicial review itu apa? Judicial review itu begini. Judicial review itu adalah forum yang diberikan oleh hukum kepada warga negara yang ingin merubah regulasi atau aturan. Nah, ini ada dua nih judicial review. Pertama adalah judicial review di Mahkamah Konstitusi. Itu adalah merubah undang-undang apabila undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, yang kedua adalah judicial review di Mahkamah Agung. Adalah merubah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Apa itu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang? Peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah. Kan gitu. Dan ada juga peraturan-peraturan menteri dan kepala badan dan sebagainya. Okay. Itu apabila bertentangan dengan undang-undang sebagai peraturan yang lebih tinggi, itu bisa dilakukan judicial review di Mahkamah Agung. Problemnya surat edaran Sekretaris Jenderal DPR RI itu bukan objek judicial review. Jadi gimana cara merubahnya? Kan gitu. Nah, ini hal yang menarik. Hal menariknya ini begini.
teori dasar tentang distribution of power, ini kita bicara ke belakang dulu, fundamentalnya dulu kita bicarakan gitu. Teori dasar tentang distribution of power dalam sebuah negara demokrasi, itu kenapa kekuasaan eksekutif, legislatif, dan judicial itu dipisahkan, supaya kekuasaan ini tidak tersentrum. Judicial, bukan judikatif. Bukan judikatif. Terminologinya adalah judicial. Jadi eksekutif, legislatif, dan judicial. Nah, kenapa kekuasaan ini harus dipisah? Separation of power, supaya tidak terkonsentrasi pada satu pihak. Yang dimana apabila dia terkonsentrasi di satu pihak, kecenderungan akan terjadi tirani dan otoritarianisme. Gitu. Makanya teori dasarnya itu dia harus dipisahkan. Didistribusikan, dibagi. Gitu. Makanya eksekutif itu apa? Eksekutif itu adalah kewenangan untuk menjalankan pemerintahan. Legislatif itu apa? Legislatif adalah kewenangan untuk membuat regulasi atau peraturan. Dan yudisial itu apa? Yudisial itu adalah kewenangan untuk menjatuhkan penghukuman atau vonis terhadap pelanggaran aturan atau peraturan perundang-undangan. Kenapa ini harus dipisah? Supaya tidak terjadi yang namanya orang meregulasi dirinya sendiri. Seperti yang terjadi di zaman kerajaan. Raja itu kenapa tidak bisa diterima dalam perspektif negara modern? Karena raja ini nggak bisa dikontrol. Dia yang jalankan pemerintahan, dia yang membuat aturan. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang membuat aturan akan merugikan dirinya sendiri? Jawabannya tidak mungkin. Jawabannya tidak mungkin. Makanya, ketika nominal gaji DPR ini diatur pada peraturan yang keluar dari internal DPR itu sendiri, itu tidak akan mungkin merugikan DPR. Pasti menguntungkan DPR gitu. Gaji DPR, gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan maksudnya. Bukannya tunjangan itu diaturnya sama Kementerian Keuangan ya? Betul, diatur dalam Kementerian Keuangan. Makanya kalau dibaca Undang-Undang 12 tahun 1980 itu disebutkan bahwa tunjangan itu wajib menjadi APBN. Tapi yang harus kalian ketahui itu satu hal. APBN itu pasti berbentuk undang-undang. Gitu. APBN pasti berbentuk undang-undang. Dan undang-undang rumusnya adalah persetujuan eksekutif plus legislatif. Makanya APBN tidak akan mungkin disetujui kalau itu merugikan anggota DPR. APBN tidak mungkin disetujui kalau itu merugikan anggota DPR. Berarti sebetulnya dari awal nggak ada trias politika di sini, karena bisa saling mengunci. Mereka salah. Saya bukan bilang tidak ada trias politika ya. Tapi mereka telah menyalahgunakan amanah dari pembagian kekuasaan ini. Seharusnya pembagian kekuasaan ini melahirkan check and balances antar lembaga negara. Tapi ternyata saling sandera kepentingan, saling sandera bargain position gitu. DPR punya kewenangan nih untuk tidak menyetujui undang-undang APBN. Kalau undang-undang APBN tidak disetujui, setengah mati eksekutif. Kan gitu. Karena apa dasar penyelenggaraan negara, apa dasar penyelenggaraan programnya kalau APBN tidak disetujui gitu. Jadi mau tidak mau eksekutif dipaksa untuk menerima itu. Bahwa APBN yang kau sarankan, yang harus diundang-undangkan ini APBN yang tidak mungkin merugikan tunjangan anggota DPR gitu. Ini kita agak nurun dikit ya. Nggak apa-apa. Kita main nyantai dikit. Ini ada berita dari BBC News. Pendapatan anggota DPR dalam sebulan, ada listnya. Gaji pokok 4,2 juta per bulan. Ya pantas-pantas aja sih. Karena ada orang yang bahkan bisa hidup dengan 2.500.000 per bulan gitu. Lanjut. Tunjangan istri atau suami 420.000 per bulan. Tunjangan istri suami? Ya. Hah? Ya. Maksudnya suaminya jadi anggota DPR, istrinya dapat gaji oleh negara? Ya, 420.000. Terus gajinya itu untuk siapa? Gue mau ngomong tapi ntar gue yang kena. Makanya kecenderungannya itu menambah ya. Karena ada dana nganggur ini sebenarnya, ada dana nganggur. Kecenderungannya akan menambah kan. Tunjangan anak 168.000. 168.000 per bulan? Iya. Oke lah. 168.000 per bulan ya, oke lah. Uang sidang atau uang paket. Nah ini yang gue harus protes dari pertama nih gitu maksudnya. Tunjangan jabatan 9,7 juta.
tunjangan jabatan. Yes. Hah? Ada tunjangan jabatan? Ada tunjangan jabatan. Terus gaji dia sebagai pejabat? Hah? Nggak ngerti. Nggak setuju berarti ya? Dia kan begini, maksudnya begini. Dia kan ini pejabat. Berarti gaji pokoknya adalah gaji pokok dia sebagai pejabat. Ketika dia dapat tunjangan jabatan lagi, maksudnya mungkin ini adalah ketika dia jadi ketua atau pimpinan kan gitu. Berapa? 9,7 juta Per bulan. lebih tinggi dari gaji pokok ya? Iya. Setuju nggak setuju? Nggak setuju sih. Oke. Tunjangan beras atau jiwa 30.090 per bulan. Saya nggak setuju sih karena dia sudah dapat gaji kan. Gaji itu harusnya dipakai untuk ya kebutuhan lu lah gitu maksudnya. Ini yang banyak diprotes nih. Tunjangan PPH pasal 21 2,69. Tunggu, tunjangan PPH? Tunjangan PPH pasal 21. PPH 21 DPR. Maksudnya ini berarti PPH-nya dibayarkan negara. Yes. PPH 21 DPR dibayarin negara. Masuk ke tunjangan. Berarti negara memajaki negara itu sendiri. Iya. Kan masuk akal. 2.699.813 perak. Negara, lu bayangin ya. Ini kan DPR negara nih, kan gitu. Negara gitu. Terus dia memajaki dirinya sendiri gitu maksudnya. Aduh Tuhan. Emang nggak boleh masuk kantong kiri keluar kantong kanan ya? Bukan tidak boleh. Tapi itemnya jadi terlalu lucu gitu maksudnya. Lu mengadakan item yang apa ya, yang terlalu bermacam-macam gitu. Sekalian aja bilang bahwa dia nggak dikenain pajak. Itu kan sama dengan dia nggak dikenain pajak. Karena pajaknya dibayar oleh negara itu sendiri. Dan dia adalah negara gitu. Cuman supaya karena tidak diprotes oleh masyarakat, oh bebas pajak ya. Enggak, dipotong PPH kok. Tapi siapa yang tanggung? Negara juga. Itu maksudnya. Lanjut. Tunjangan kehormatan 5.580.000. Oh ini kalau dicabut tersinggung bos anggota DPR. Dia merasa tidak dihormati. Saya ini kan terhormat Pak. Walaupun cuma 5.500.000. Apa? Ya kehormatannya senilai 5.500.000. Makanya kalau lu mau bayarin kehormatan anggota DPR kasih 6 juta. Sumpah. Lu bayarin untuk kehormatannya kan gitu. Lu ketemu sama anggota DPR, bang ini 6 juta bang, gua bayarin kehormatan lu. Kan tunjangan kehormatan 5.500.000 gitu. Lu bayarin kehormatannya selama sebulan gitu. Oh berarti jadi bohir DPR gampang? Boleh, bayarin aja uang kehormatannya gitu. 6 juta gitu lu bayarin. Gua tambah gope deh dari tunjangan kehormatan lu gitu. Tunjangan komunikasi 15.554.000. Tunjangan komunikasi. Dengan komunikasi publik sejelek ini dapat 15 juta. Yes. Setuju Pantasan kecenderungannya nambah ya. Enak banget jadi anggota DPR sumpah. Gue mau jadi anggota DPR ah. Oh berkomunikasinya jalur belakang. Gue komunikasi aja tuh dikasih 15 juta Pak. Kalau gue nggak berkomunikasi ya paling 15 jutanya hilang gitu. Makanya anggota DPR yang diam kan gitu tetap dapat gaji. Yang hilang adalah tunjangan komunikasinya. Tunjangan peningkatan fungsi 3.750.000. Maksudnya? Tunjangan tertulisnya hanya tunjangan peningkatan fungsi. Peningkatan fungsi. Ini udah jadi kayak tunjangan obat kuat ya, ada yang disfungsi apa gitu. Terus ketika harus dikasih tunjangan itu supaya yang tidak berfungsi menjadi berfungsi begitu. Yes, karena dianggapnya ini tuh insentif buat ningkatin motivasi, ningkatin mutu. Di PNS juga ada yang kayak gitu soalnya. Oh begitu. Berarti jadi abdi negara ini kita boleh mut-mutan gitu. Boleh nggak kita mut-mutan? Kalau misalnya kita tidak maksudnya apabila kita profesional kita dapat tunjangan peningkatan fungsi. Yes. Tapi kalau kita mut-mutan ya udah kok nggak dapat tunjangan itu. Apa pendapat lu? Mereka udah dapat duit sidang, dapat duit untuk motivasi, tapi sidang prestasi menurut mereka. Nah itu ini sih. Saya baca. Saya lihat postingan lah dari salah satu anggota DPR yang berbasis artis. Gini. Nah, ini kesalahan berpikir yang paling fatal.
Kesalahan berpikir di mana orang tidak bisa membedakan antara kewajiban dengan kinerja. Gitu. Maksudnya begini, lu jangan pernah bangga ketika lu melaksanakan kewajiban, karena itu barrier minimum lu. Ketika lu anggota DPR, barrier minimum lu itu adalah hadir sidang, hadir rapat. Jadi lu nggak usah laporin itu, gitu maksudnya. Lu nggak usah publish itu sebagai sebuah prestasi, dan itu tidak seharusnya mendapatkan tunjangan. Karena memang lu digaji untuk itu. Tapi kan achieve KPI. Hah? Tapi kan setengahnya achieve KPI. KPI mereka atur sendiri, bos. Sama dengan tunjangan ini mereka atur sendiri. Jadi nggak mungkinlah KPI-nya itu merugikan mereka. Ini gue sampaikan satu hal ya. Gue sampaikan satu hal. Apapun regulasi itu yang terjadi di anggota DPR itu kan sebenarnya diparipurnakan. Isinya paripurna itu adalah anggota DPR itu sendiri. Kira-kira tercapai mufakat nggak kalau ternyata item yang mau disepakati merugikan semua anggota DPR? Nggak mungkin. Loh, tapi kan suka ada video-video viral yang beredar mereka berantem satu sama lain. Betul. Betul, menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak behave dan tidak punya etik gitu. Kalau berantem di ruang kehormatan gitu maksudnya. Tapi bukan di situ problemnya. Problemnya adalah ketika mereka menyepakati sebuah item, kan gitu. Apakah itemnya itu indikator kesepakatannya apa? Berarti indikator kesepakatannya adalah item itu tidak mungkin tidak boleh merugikan mereka. Jadi mereka mau sepakat. Kalau itu merugikan mereka, mereka tidak akan mungkin menyepakati. Terus ada pertanyaan muncul, bagaimana kalau tidak merugikan mereka tapi merugikan rakyat? Yang rakyat ini di skip pasti, mereka nggak peduli. Oke. Yang penting nggak merugikan mereka gitu. Kita lanjut ya. Bantuan listrik dan telepon 7.700.000. Tunggu, tadi tunjangan komunikasi 15 juta. Yes. Ini bantuan listrik dan telepon 7.700.000. Yang tadi 7.700.000 ini untuk beli listrik dan paket data. Ya. Terus komunikasi 15 juta. Berarti ini komunikasi ini adalah tunjangan komunikasi di luar dia nelpon dan WA-WA-an. Yes. Kan gitu. Berarti yang 15 juta itu adalah uang air liur. Nggak salah. PR move. Semua PR harus dibayar dong. PR ya? Piaraan. Public relation. Oh, public relation. Oh, public relation piaraan gitu. Nggak tahu kalau yang itu sih. Asisten anggota. Kita lanjut. Asisten anggota 2.250.000 setiap bulan. Kalau ini saya sepakat. Asisten anggota ini saya sepakat karena pekerjaan kita tahulah pekerjaannya itu tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang. Kita pun di sini di Cemas ini kan tidak mungkin bekerja satu orang, itu pas satu tim dan segala macam. Berapa? 2.250.000. Jujur ya, ini idealisme saya ya, jujur ya. Itu terlalu kecil, harusnya UMP Jakarta. Ya. Harusnya UMP Jakarta. Justru di situ tidak adil. Pertanyaan saya, kenapa bukan tunjangan komunikasi yang dikasih ke asisten anggota? Kenapa liurnya dia harus dibayar, terus asisten anggotanya dapat 1/2 UMR Jakarta? Karena saya nggak sepakat kalau saya. Harusnya itu UMR Jakarta, uang sidang dihapuskan, tunjangan komunikasi itu dikasih kepada asisten anggota. Karena yang komunikasi juga asisten anggota sebenarnya. Nggak mungkin langsung ditemuin kan anggota DPR-nya. Anggota DPR kalau ditemuin, bos, nggak mungkin serampangan itu. Dia pasti harus ada protokolernya. Pejabat barang ini kan. Adinda-adinda. Iya, adinda-adinda gitu. Kasihlah UMP Jakarta, oke lah gitu. Sebenarnya ini pernah ada argumen yang bilang gini, tunjangan DPR tuh harus besar biar mereka cukup makmur dan selesai sama duniawinya sehingga nggak korupsi lagi. Duniawi itu nggak pernah selesai. Nggak pernah selesai itu duniawi. Yakin dan percaya, kau baca filsafat apapun, dunia itu tidak pernah selesai. Kalau kapan selesainya dunia, kau mati. Ya. Gitu. Makanya nafsu itu tidak mungkin ada batas atasnya. Tidak mungkin ada batas atasnya. Makanya itu statement paling konyol yang pernah ada. Supaya dia makmur. Pertanyaannya, makmur siapa ini? Ada kepala desa namanya makmur. Itu makmur yang dimaksud gitu. Atau bagaimana gitu. Berarti, ini bias kemana-mana. Tidak ada indikatornya barang ini kan. Berarti menurut lu nggak ada korelasi antara tunjangan yang tinggi banget dan potensi korupsinya? Begini,
Ada satu jenis kesalahan berpikir namanya fallacy of misplaced concreteness. Dia salah menempatkan sesuatu yang konkret dengan abstrak. Gitu. Misplaced concreteness. Sesuatu yang konkret seperti tunjangan dan segala macam itu harus didasarkan pada fakta-fakta yang konkret, bukan abstrak. Tidak boleh tunjangan anggota DPR itu dasarnya adalah kemakmuran. Kemakmuran ini abstrak. Kan gitu. Kemakmuran, indikator kemakmuran orang Papua beda dengan indikator kemakmuran orang Jawa. Gitu. Indikator kemakmuran anak SD beda dengan indikator kemakmuran mahasiswa. Indikator kemakmuran anak pejabat itu beda dengan indikator kemampuan mahasiswa yang bergantung pada beasiswa. Beda. Anak pejabat mungkin merasa tidak makmur kalau tinggal 10 juta di rekeningnya. Udah pusing setengah mati. Kita 10 juta gaji 2 bulan. Harus kerja dulu 60 hari baru bisa dapat 10 juta gitu. Makanya jangan menggantungkan asumsi bahwa jangan kita merasionalisasi tunjangan anggota DPR ini dengan sesuatu yang abstrak, sedangkan dia diwujudkan dengan fakta konkret. Berarti gara-gara isu tunjangan ini, yang bahkan lawyer merasa ini nggak masuk akal, wajar masyarakat marah dan ya mau mencoba demo. Gini. Ada orang yang struggling tiap hari. Jadi ada orang yang bangun pagi jam 5 subuh, berangkat dari Citayam ke Jakarta, kerja di perusahaan swasta, naik kereta. Gitu. Bahkan dia tidak mampu untuk tinggal di Jakarta, di Citayam Pak dia tinggal. Itu jauh banget dari Jakarta. Harus naik kereta, mengadu nasib di Jakarta. Hanya untuk apa? Hanya untuk mendapatkan UMR yang dia harus bagi kepada anak istrinya. Itu pun UMR-nya dipotong perusahaan. PPH, gaji pokok. Karena perusahaan kalau tidak bayar pajak, perusahaannya bisa kolaps. Dan dia harus mengikhlaskan itu. Karena kalau perusahaannya kolaps juga, perusahaannya kena sanksi oleh negara, dia sudah kehilangan piring makan. Jadi mau tidak mau karyawan itu mengikhlaskan itu. Dibayarlah pajak ini oleh perusahaan. Kan gitu. Pembayaran pajak menjadi APBN. Kan gitu. APBN dipakai untuk bayar anggota DPR. Terus anggota DPR-nya joget-joget. Kan gitu. Tak bola-balik. Yang tak bola-balik ini kan logika berpikirnya. Gitu. Oke. Nggak usah kau jogetin gitu maksudnya. Kenapa harus joget gitu? Kau juga bukan dancer gitu maksudnya. Berarti nggak apa-apa ya masyarakat demo ya? Wajib sih. Malah wajib. Wajib sih. Kalau saya sih. Oke. Saya tidak melegitimasi anarki. Kan gitu. Saya tidak melegitimasi anarki, saya tidak menyarankan untuk kerusuhan. Karena demonstrasi belum tentu rusuh. Demonstrasi belum tentu anarki. Demonstrasi adalah fakta bahwa negara kita ini demokratis. Oke, ini pertanyaan terakhir. Dari semua cerita tadi, kecemasan tadi, problem tadi, anggap kamera ini anggota DPR. Semua anggota DPR. Mau ngomong apa? Cerdas dikit dong. Please lah. Jangan bikin regulasi yang aneh-aneh, sumpah. Cerdas dikit lah. Padahal jadi cerdas itu gampang loh, maksudnya. Jadi wakil rakyat yang bagus itu gampang loh. Lu tinggal buka mata, lu tinggal geser dari ego ke kesadaran. Kalian itu udah sejahtera. Kalian itu udah selesai dengan hidup kalian. Gitu. Kalian udah mendapatkan apapun di dunia ini. Apa jabatan, kehormatan kalian udah dapatkan. Masa 5 tahun ini kalian tidak bisa berbuat baik aja untuk rakyat gitu. Puan Maharani 20 tahun jadi anggota DPR misalnya. Atau siapapun, whatever, you name it gitu. Anggota DPR. Kan lu sudah dapat semuanya di periode pertama. Kehormatan lu, harga diri lu, privilege lu bisa akses semua lembaga negara. Masa tidak ada 1 tahun atau 1 pun regulasi di Indonesia yang betul-betul berpihak. Pejabat ini, maksudnya begini bro. Pejabat ini persoalannya satu. Tidak pernah berpihak.